Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno kita di Sutrisno Soekarno Channel. Kita akan lanjutkan untuk sharing-sharing kita masih terkait dengan dasar-dasar komputer. Kali ini kita akan bahas sedikit tentang Microsoft Word, yaitu tentang cara membuat tabel yang mudah di Microsoft Word. Oke, nah untuk tahap pertama, kita buka dulu Microsoft Word. Kita bukanya dengan berbagai macam cara yang teman-teman kira-kira cepat ya untuk kebukanya. Oke, kemudian kita sudah punya lembar kerja seperti ini yang masih kosong. Kemudian jangan lupa kita simpan CTRLS. Untuk menyimpannya, teman-teman bisa klik di sini, save atau klik file, save atau save as itu sama aja. Fungsinya hanya untuk nyimpen dokumen saat awal dokumen itu baru disimpan. Nah, kita simpen atau pakai CTRL sama S. Nah, kemudian kita akan nah, kita akan simpan namanya misalkan tabel MS Word. Nyimpennya di mana aja, terserah teman-teman aja, bisa di dokumen atau misalkan di drive yang lain selain drive C. Nah, kemudian kita akan membuat tabel penjualan, misalkan seperti ini kita tulis. Kemudian teman-teman insert tabel. Nah, nanti teman-teman bisa pakai kolom atau baris di sini, atau bisa juga dengan cara insert tabel yang ada di sini. Oke, misalkan saya akan pakai insert tabel. Saya misalkan butuh 5 kolom, 5 kolom ya, kolom berarti yang ada di apa namanya? Yang ke bawah, kemudian yang ke samping itu baris, baris. Nah ini barisnya misalkan 6, ada 5 kolom dan barisnya 6. Nah ini kolomnya satu, kolom satu, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, ini kolom keempat dan kolom kelima. Kemudian baris ini yang ke sini, ini row atau baris baris satu, baris dua dan seterusnya. Oke, gampang ya. Kemudian teman-teman silahkan eh, ketik fill yang diinginkan atau kolom headernya, misalkan ini nomor, kemudian ini misalkan nama barang, kemudian ini quantity, kemudian ini harga satuan, kemudian ini total. Oke, seperti ini misalkan. Kemudian ini kita buat pensil, no, kok pensil. Nomor satu, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian nama barangnya misalkan pensil. Untuk memindahnya, teman-teman bisa pakai arrow yang atau tanda panah itu ke atas, ke samping, ke bawah gitu ya, atau bisa pakai mouse teman-teman semuanya. Ini misalkan pulpen, kemudian buku, tulis, spidol, buku, gambar. Kuantitinya bebas aja karena ini baru latihan, tapi teman-teman nanti kalau pas misalkan sudah beneran ya jangan ngasal juga input datanya. Oke, misalkan datanya sudah seperti ini. Kemudian kita rapikan dulu. Kita seleksi semuanya. Untuk menyeleksi semuanya bisa tekan yang ini di pojokan kiri atas ini. Langsung ke seleksi semuanya. Kita taruh di tengah. Untuk naruh di tengah juga bisa pakai eh, apa namanya tool-tool yang ada di sini. Tapi juga kita juga bisa pakai dari home ini juga bisa. Terserah teman-teman maunya yang mana. Oke, ini misalkan harus seleksi dari sini dulu. Tengahin. Oke. Ini sudah ke tengah. Kemudian kita geser. Cara gesernya gimana? Yang dari perbatas antara nomor dan nama barang ini ada garis, kemudian di atasnya kita sorot ternyata ada panah ke kanan sama ke kiri, kita klik aja, kemudian kita tarik sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini sudah cukuplah segini.
Oke, tabel penjualan misalkan kita ketengahin, kita tebelin, kemudian nomor, nama barang, kuantiti, harga satuan ini kita blok, kita bold, kemudian kita kasih warna, warnanya yang tipis aja di sini. Oke, seperti itu. Nah, sudah jadi untuk tabel kita. Jadi gampang ya untuk membuat tabel. Nah, sekarang saya misalkan pengen nambahin baris. Gimana caranya? Misalkan barisnya itu ada di bawah buku gambar. Saya klik di sini di buku gambar atau di mana aja di baris ini. Kemudian kita klik kanan, insert, kemudian insert row below karena posisinya kan ada di bawahnya gitu ya. Oke, kita buat misalkan ini nilai total. Nah, saya pengen menggabungkan apa? Pengen menggabungkan eh, satu baris ini, tapi hanya dari nomor sampai harga satuan, berarti saya blok aja area ini. Kemudian saya pilih layout yang ada di sini, kemudian saya pilih merge cell. Nah, sudah tergabung, kemudian saya bold, saya kasih warna. Warnanya yang tipis aja ya sebaiknya ya. Jadi nanti saat di print nanti tidak terlalu apa ya, tebel banget gitu. Oke, saya pengen nambahin lagi, klik kanan, insert below di bawahnya, berarti saya misalkan nilai rata-rata. Sudah berhasil, kemudian kita akan mencari data ini. Untuk eh, pengkalian data total ya, data total berarti dapatnya dari kuantiti kalikan harga satuan. Oke, kita bisa aja nanti sama dengan ini berarti di sel C2 dikalikan sel C sel D2 di sini. Nah, kenapa kok ada A, B, C? Nah, nanti saat kita sudah belajar Excel, nanti kita akan paham. Ini ikutin aja dulu. Oke, saya klik di total, kemudian layout, formula. Nah, kemudian formulanya apa? Kita langsung masukin aja lah angkanya. Sama dengan selalu untuk formula diawali dengan sama dengan, kali harga satuannya 10.000. Kemudian number formatnya ini, supaya ada separator ribuannya, kita pilih yang paling atas. Oke, sudah 10 kali 10.100. Oh, salah ini ya. 10.100 harusnya. Formula 10 dikalikan 10.100. Formatnya pakai yang paling atas saja. Nah, sudah berhasil. Dan teman-teman yang lainnya tinggal dimasukkan saja. Oke, untuk nilai total dan rata-rata nanti aja ya dibahas untuk di Excel aja. Oke, saya rasa itu untuk pembuatan tabel dan pemasukan rumus di Microsoft Word. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.